Sahabat Parsa Khalifah, kita masih membahas tentang salah satu tanda besar kiamat. Kalau kita renungi riwayat Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad meletakkan kehadiran Nabi Isa alaihi salam sebagai pamungkas semua tanda besar kiamat, maka setelah beliau diturunkan kembali, bisa jadi tanda-tanda berikutnya akan terjadi di masa Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Az-Zukhruf ayat 61. Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut yaitu di antara tanda datangnya hari kiamat adalah turunnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Artinya, Nabi Isa bisa menjadi pengetahuan akan berakhirnya semesta alam ini, dan bisa jadi ini sesuai dengan riwayat Imam Muslim. Setelah Nabi Isa berhasil menyelamatkan umat Islam dari Dajjal, maka berikutnya ada musuh yang lebih dahsyat dari Dajjal, yaitu Ya'juj Ma'juj yang keluar bagaikan air bah, sebagaimana firman Allah. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Al-Anbiya ayat 96. Mari kita simak sampai habis video ini agar kita paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'juj dan Ma'juj secara bahasa berasal dari al-aujah yang berarti kebercampuran, atau al-auj yang berarti kecepatan berlari. Dinamakan demikian karena dari kata suku yang bercampur baur dan berkecepatan dalam memusnahkan manusia lainnya. Ada juga yang menyatakan kata itu berasal dari bahasa Cina yang berubah dalam pengucapannya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Cina, mungku atau muncuk. Ya'juj dan Ma'juj ini penuh misteri dari aspek bahasa dan juga misteri tentang siapa mereka, sehingga memunculkan ragam pendapat, di antaranya yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa mereka telah keluar saat ini dan sudah melakukan perusakan besar sehingga menguasai umat Islam. Ya'juj dan Ma'juj dalam hal ini adalah bangsa Mongol dan Tartar. Sejarah telah mencatat panglima dari Mongolia yang bernama Genghis Khan pada tahun 1167 hingga 1227 Masehi telah menguasai semua wilayah antara Cina dan Laut Hitam. Cucunya, Hulagu Khan berhasil menguasai dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Namun 2 tahun kemudian berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Baybars di masa Sultan Qutus Al-Malik Al-Muzaffar dengan pertempuran yang dikenal dengan nama Ainun Jalut di daerah Palestina. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi bangsa Turki yang bermata sipit, berwajah merah dan berhidung pesek, seakan-akan wajah mereka seperti perisai yang ditempa palu. Al-Bukhari. Pendapat kedua, keluarnya Ya'juj Ma'juj itu setelah tumbangnya Dajjal. Kalau pendapat ini diambil, berarti sekarang Ya'juj Ma'juj belum keluar, karena Dajjal belum muncul, dan mereka dibendung dengan bendungan besi yang dibuat oleh Zulkarnain. Kalau Zulkarnain itu semasa dengan Nabi Ibrahim pada tahun 2000 sebelum Masehi, maka Ya'juj Ma'juj akan beranak pinak di balik dinding besi itu, dan kelak atas izin Allah akan keluar bagaikan air bah yang turun dari tempat tinggi. Nah, siapakah mereka? Dan berada di manakah mereka? Wallahu a'lam. Yang jelas, Ya'juj Ma'juj adalah manusia, dan bukti bahwa mereka itu manusia adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan hadis qudsi. Allah berfirman, "Wahai Adam," ia pun menjawab, "Ya, aku memenuhi panggilanmu dan kebaikan ada di tanganmu." Allah berfirman, "Keluarkanlah ba'tsun nar, rombongan neraka." Ia bertanya, "Apakah ba'tsun nar itu?" Allah berfirman, dari setiap 1000 orang, 999 orang sebagai ba'tsun nar. Saat itulah anak kecil menjadi tua. Sahabat Nabi bertanya,
siapakah di antara kami yang termasuk orang yang satu itu? Rasul bersabda, bergembiralah, sesungguhnya dari kalian satu orang dan dari Ya'jud dan Ma'jud 1000 orang. Al-Bukhari 6530. Dan dinding itu sudah berlubang sejak zaman Nabi Muhammad. Pada akhirnya kelak Ya'jud Ma'jud ini akan keluar dengan hancurnya dinding itu. Dan mereka pun akan musnah dengan kekuatan Allah atas doa Nabi Isa alaihi salam. Ahmad meriwayatkan dengan sanad sahih hingga Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud senantiasa melubangi dinding yang mengurung mereka setiap harinya, hingga ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, berkata salah seorang dari mereka, pulanglah dan kita lanjutkan esok. Lalu mereka kembali dan mendapatinya lebih tebal dari yang sebelumnya, hingga ketika telah sampai waktu mereka dan Allah berkehendak untuk melepaskan mereka pada manusia, maka mereka melubanginya lagi hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Salah seorang dari mereka berkata, kembalilah dan kita lanjutkan esok jika Allah menghendaki. Dia mengucapkan istisna atau ucapan insya Allah. Lalu mereka kembali lagi dan mendapatinya seperti yang mereka tinggalkan sebelumnya. Mereka kemudian melubanginya kembali dan berhasil keluar kepada manusia. Mereka lalu mengeringkan perairan sehingga umat manusia pun berlindung dari mereka di benteng-benteng. Mereka kemudian melepaskan anak panah ke atas langit, lalu kembali kepada mereka, sedangkan di ujung anak panah tersebut terdapat bekas darah. Akhirnya mereka pun berkata, kita telah menguasai penduduk bumi dan mengalahkan penduduk langit. Kemudian Allah Ta'ala mengutus ulat sehingga masuk ke dalam tengkuk-tengkuk mereka dan membunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh hewan-hewan melata di bumi menjadi gemuk dan bersyukur karena banyak memakan daging dan darah mereka. Musnad Ahmad nomor 10.254. Ya'jud Ma'jud yang dilaporkan kepada Zulkarnain ini adalah sebuah bangsa besar yang beringas dan bisa jadi mereka adalah bangsa Khazariyah. Menurut penelitian Eran El-Haik, ahli genetika keturunan Israel pada tahun 2013 yang lalu, menyatakan bahwa Yahudi Ashkenazi atau European Jews berasal dari bangsa Khazariyah. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa kesamaan gen orang Yahudi Eropa itu tidak tersebar di seluruh kawasan Khazariyah, tapi terkonsentrasi di satu titik di kawasan pegunungan Kaukasus. Ini sesuai dengan surat Al-Kahfi di atas, bahwa Ya'jud Ma'jud dikurung di lembah Darial pegunungan Kaukasus. Kenyataannya orang Yahudi itu wajah mereka lebar dan bermata kecil, serta rambut putih atau menggunakan peci putih kecil seperti para rahib Yahudi. Karakter ini cocok juga dengan wajah mayoritas penduduk asli Kaukasus Tengah, yaitu Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan sekitarnya. Semua kajian Ya'jud Ma'jud dan Zulkarnain yang melahirkan ragam pendapat dapat dimaklumi, karena kisah itu dari Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 92 hingga 94. Tidak dijelaskan siapa dan di mana serta kapan kejadiannya. Sahabat, dari uraian tersebut dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama, Ya'jud Ma'jud ini adalah tanda akhir zaman. Mereka sekelompok manusia yang ganas dan lebih ganas dari Dajjal. Kedua, mereka dibendung oleh seorang tokoh yang bernama Zulkarnain di suatu tempat dan akan keluar jika sudah waktunya, di mana kita tidak memiliki pengetahuan tentang waktu keluarnya. Zulkarnain mengatakan, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Al-Kahfi ayat 98. Ketiga, namun mereka akan musnah atas izin Allah, dan lagi-lagi peranan Nabi Isa begitu kuat bagi umat Islam dalam menghadapinya, seperti yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad melalui hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawawas bin Sam'an berikut. Ketika Allah mewahyukan kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'jud dan Ma'jud. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati danau Tabariyah. Mereka meminum airnya. Lalu orang yang belakangan dari mereka berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya.
Nabiullah Isa dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka, Ya'jud dan Ma'jud. Akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi, dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi, kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Selanjutnya, Nabi Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta. Lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Muslim. Siapa sesungguhnya mereka? Kapan keluarnya? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita semua harus mempersiapkan diri dengan peningkatan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami. Like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran.